Selamat jumpa lagi. Hari ini saya akan jalan-jalan lagi atau juga akan menuju ke tempat pengajiannya Guru Bakit yang ada di Kayu Tani Ujung atau juga Jalan Hasan Basri, bertepatan di samping Jembatan Alalak. Jembatan Alalak bisa juga disebut oleh orang-orang Banjar dengan sebutan Jembatan Basit. Nah, sekarang adalah hari Sabtu malam Minggu. Biasanya pengajian Guru Bakit tersebut dilaksanakan 2 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu sore atau malam Minggu, dimulai sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, setelah itu lagi membaca ratib adat dan lain-lainnya, baru pengajian dimulai. Nah, kita sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke pengajian Guru Bakit. Seperti kita ketahui, Guru Bakit adalah salah satu ulama besar yang ada di Kalimantan Selatan, tempatnya di hulu Sungai Tengah, Barabai. Guru Bakit adalah salah satu ulama besar yang ada di Kalimantan Selatan, yang mempunyai banyak jemaah. Setiap kali pengajian beliau itu jemaahnya ribuan orang. Kalau biasanya beliau cuma mengadakan pengajiannya di daerah hulu Sungai Tengah saja. Alhamdulillah sekarang beliau juga menyempatkan untuk mengadakan pengajian di Banjarmasin, walaupun cuma 2 minggu sekali, yaitu di Masjid Bustanul Muhiddin yang berada di Kayu Tani Ujung di samping Jembatan Alalak. Oke teman-teman, mari kita ke sana. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat dari beliau untuk bisa juga kita amalkan. Alhamdulillah. Mari kita lanjut perjalanannya. Oke. Ini kita sudah menaiki jalan atau jembatan Sudi Mampir. Di sebelah kiri kanan jalan itu ada pasar, namanya Pasar Sudi Mampir. Pasar juga pasar tradisional yang lama. Itu pasar menjual berbagai macam pakaian, seperti pakaian wanita, pakaian laki-laki juga, dan juga di situ pusat grosir di mana orang-orang yang di luar kota bisa berbelanja di sini untuk berjualan di tempat mereka masing-masing, yaitu pasar grosir. Di sebelah kiri kita ini ada pasar juga, namanya Pasar Cempaka. Di sini juga tempat berjualan berbagai macam pakaian, kain-kain juga. Pasar tersebut juga pasar tradisional. Juga mereka menjual, ada eceran dan juga ada grosir. Sekarang kita sudah mau mendekati Jalan Lambung Mangkurat.
sini kita nanti akan belok kanan ke Jalan Namongkurat. Terus kita juga akan melewati masjid Jami yang besar, masjid orang Banjarmasin, Masjid Sabilal Muhtadi. Di Jalan Namongkurat ini adalah pusat perkantoran. Di sini banyak bermacam-macam kantor ada di sini. Juga hotel ada juga, terus perbankan juga ada, bank-bank bermacam bank kayak Bank BCA, Bank BI, juga ada Bank BNI, BSI, Bank Mandiri juga ada. Nah, di sini pusat kotanya kota Banjarmasin. Nah, sebentar lagi kita akan mendekati pertigaan. Kalau kita belok sebelah kanan itu kita ke tempat rekreasi Taman Siring. Tapi karena kita mau melewati Masjid Raya, nah inilah Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang berada di sebelah kanan kita, tapi mungkin terlindung pepohonan karena di depan atau di sekeliling masjid ini ditutupi oleh pepohonan. Nah, ini adalah jalan masuk ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Masjid yang cukup mewah dengan halaman yang luas juga. Sebenarnya malam ini juga ada pengajian di Masjid Sabilal. Jadi di Masjid Sabilal ini hampir setiap hari ada pengajian karena Banjarmasin ini tempat pengajian yang banyak. Hampir di setiap masjid, surau, musola, hampir setiap malam ada aja yang mengadakan pengajian. Jadi alhamdulillah di sini juga aman dari segala sesuatu musibah-musibah, karena mungkin banyaknya orang yang menuntut ilmu, banyaknya orang bersalawat, dan juga terkena banyaknya para wali-wali Allah di sini, wali-wali yang terkenal. Jadi kita sebenarnya kalau mau ziarah pun di sini cukup banyak tempat wali-wali yang dulunya ulama-ulama besar. Cuma ulama di sini, wali-wali yang telah meninggal zaman dulu itu tidak terlalu terkenal mereka. Tidak seperti yang di daerah Jawa, mereka terkenal seperti Sunan Ampel misalnya, Sunan Ampel, Kalijaga atau apa, atau di sana. Kalau di sini juga banyak wali-wali dan tempat-tempat makam bersejarah. Bahkan di daerah Banjarbaru itu ada satu makam namanya makam Syuhada. Itu khusus dulu itu orang-orang yang meninggal karena pesawat jatuh. Jadi pesawatnya itu, kenapa orang-orang itu dibilang makam Syuhada, karena mereka pada waktu itu selesai mengerjakan haji dan pesawatnya jatuh, kalau tidak salah di negara Kolombo. Dan ada satu tempat khusus dibikin oleh pemerintah di sini, satu pemakaman, namanya pemakaman Syuhada. Di sini juga banyak makam-makam pahlawan. Makam pahlawan seperti makam Pangeran Antasari, Pangeran Suryansa juga ada. Juga masjid-masjid
pahlawan zaman dulu seperti Masjid Pangeran Suryansah, pahlawan Banjar. Kita sudah sampai di jalan apa ini namanya? Jalan Esparman. Lupa ada jalannya. Esparman. Kalau sebelah sana tuh nanti di perempatan. Nah, di seberangnya itu namanya Jalan Esparman. Jadi Esparman ini dari sini sampai ke arah Kayu Tangi, ke Jalan Kayu Tangi itu namanya Jalan Esparman. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Ini kayaknya udah mulai macet jalan di sini. Aduh. Kita terpaksa harus ngikut yang di belakang sini, yang di sebelah jalur sebelah kanan, lajur sebelah kanan. Karena kalau kita ngikuti lajur sebelah kiri, terus lagi nanti lampu trafiknya sudah menyala merah, kita otomatis tidak bisa berhenti, teman-teman. Karena kita harus belok kiri. Soalnya itu lajur di sebelah kiri itu lajur yang tidak boleh berhenti di situ. Tapi alhamdulillah ini jalan agak nggak macet, jadi hari kita bisa lewat perempatan ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di jalan mana ini? Di Jalan Esparman juga kalau nggak salah ya. Nah nanti setelah sampai di jembatan sana baru itu jembatan jembatan Kayu Tangi apa namanya. Nah di sebelah sana baru Jalan Kayu Tangi, dulu namanya Kayu Tangi, sekarang Jalan Hasan Basri. Nah di situ tempat universitas, banyak di situ universitas. Ada Universitas Lambung Mangkurat. Sebelah kanan kita juga ini ada ini namanya kantor militer. Menjalani jalan yang di bawah karena ini jalan yang dulu, jalan yang baru ada di sebelah kanan kita, dia di atas itu. Di atas itu karena dibikin lagi jembatan baru. Nah kita ini juga naik jembatan, tapi jembatan lama ini. Nah kalau di sebelah kanan dibikin lagi jembatan baru. Jadi itu khusus jalan yang berlawanan arah. Di sini agak sedikit macet, tapi ya tidak masalah. Tapi mudah-mudahan sempat ya, karena 10 menit lagi, sekitar 13 menit lagi maghrib sudah mulai. Kita masih di Jalan Hasan Basri, tapi tidak terlalu jauh lagi, mungkin sekitar tidak sampai 1 km lagi kita sudah sampai di Jembatan Alalak atau Jembatan Basit. Jembatan Alalak juga adalah salah satu jembatan ikonnya Banjarmasin, jembatan baru, jembatan yang cukup mewah, cukup bagus. Nah inilah teman-teman semuanya Jembatan Alalak, orang bilang sini juga Jembatan Basit. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sudah sampai ke tempat pengajian Guru Bakit. Setelah turun dari jembatan ini, akhir turun jembatan ini, kita akan belok kiri. Nah, di situ sudah ada tanda-tanda orang yang mau ke pengajian. Biasanya sudah ada banyak orang masuk di sana. Nah itu salah satu tuh banyak motor-motor sudah masuk ke dalam sana. Di sebelah kiri kita ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan belok kiri. Belok kiri menuju ke pengajian. Jadi di sini bukan cuma orang Banjar, orang luar kota Banjarmasin juga ke sini untuk belajar, mendengarkan pengajian beliau. Oke teman-teman, kita sudah memasuki gerbang, masuki gerbang tempat diadakannya pengajian.
Dari pintu gerbang ini kita akan masuk ke dalam sekitar 500 meter. Nah itu ada juga yang mobil sudah duluan menyalip kita, kayaknya juga sama ke pengajian. Di pengajian di sini di Jalan Hasan Basri ini tempat pengajiannya rame, teman-teman semua, banyak orang yang jualan juga, dan orang yang datang dari mana banyak sekali parkirnya. Oke, kita masuk. Nah ini di sebelah kiri sini teman-teman tempatnya, banyak kan parkir mobil tuh. Oke teman-teman, sekarang kita mulai masuk. Kita akan memasuki halaman parkir. Nah, kita masuk dari sini aja, sama aja mau sana aja boleh. Mudah-mudahan ada di tempat parkir. Nah ini teman-teman tempatnya, tempat parkirnya. Nah di sana di ujung sana udah kelihatan itu masjidnya. Nah warnanya di atasnya berwarna hijau teman-teman ya. Oke, kita sudah memasuki area pengajian. Yang di ujung sana sudah terdengar azan maghrib. Nah disinilah teman-teman tempat pengajian yang kita insyaallah kita datangin setiap 2 minggu sekali. Di sini juga banyak parkir. Sejam lagi pangannya masuk. Panjang pengajian sejam lagi.
Kira awal yo dulu. Berapa kali ini kan? Dua. Kalau ini ada, kalau yang bolos ada. Inilah. Pertama itu pertama itu.
tapi harganya dia Ini kalau sama kayak dalam enggak. sama. Enak. Ini paling halus gawiannya tuh opal halusnya. Jadi jarang gawi hanya untuk bijiannya lagi. Tambahin langsung di sini lah. Alhamdulillah sudah berakhir pengajiannya. Ini kita lagi pulang. Inilah suasana di pengajian Guru Bakit di Masjid Bustanul Muhyiddin. Jadi kita sudah selesai tadi mendengarkan pengajian dari Guru Bakit. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita menuju pulang, menuju tempat mobil kita diparkir. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih.